Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Matematika Bisnis yang beranggotakan 1. Novidatul Rahmadani dengan nomor NIM belakang 194. Yang kedua ada Nurmala dengan nomor NIM belakang 195. Yang ketiga ada Sinta Rahmawati dengan nomor NIM belakang 205 dan saya sendiri Tusama Salsabila dengan nomor NIM belakang 212. Kami akan menjelaskan mengenai penerapan barisan dan deret. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa model yang digunakan dalam penerapan barisan dan deret dalam bisnis. Yang pertama ada model perkembangan usaha, yang kedua ada model bunga sederhana, yang ketiga ada model bunga majemuk, dan yang keempat ada model pertumbuhan penduduk. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung, yakni variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya. Lalu ada contoh soal. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkannya pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Lalu di sini diketahui A yaitu suku pertama sebanyak 3.000, B pembedanya ada 500 dan N sebesar 5. Hasil bulan kelima ini bisa dituliskan U5 sama dengan A plus N-1 kali B, di mana 3.000 ditambah 5 min 1 dikali 500. Maka 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Lalu jumlah produksi genteng sampai bulan kelima, maka bisa dituliskan S5 sama dengan N per 2 dikali A plus U5. Maka 5 per 2 dikali 3.000 ditambah 5.000 bisa dikatakan 5 per 2 dikali 8.000, maka hasilnya adalah 20.000. Jumlah produksi bulan kelima adalah 5.000 buah, sedangkan jumlah seluruh genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah 20.000 buah. Yang kedua yaitu model bunga sederhana. Konsep dasar model bunga mengukur nilai waktu dari uang atau time value of money. Untuk menghitung jumlah pendapatan bunga digunakan rumus 1 sama dengan P kali I kali N, di mana 1 yaitu jumlah pendapatan bunga, P yaitu pinjaman pokok atau modal awal nilai saat ini atau prinsipal, I yaitu tingkat bunga tahunan, N yaitu periode atau waktu. Dalam transaksi bisnis dan keuangan, kita juga perlu memperkirakan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang pada jumlah uang tertentu. Jika nilai dari masa yang akan datang atau Fn, tingkat bunga I, dan jangka waktu atau N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai saat ini atau P yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah I kali N. Fn yaitu modal awal yang terakumulasi pada akhir tahun ke N, di mana Fn yaitu P tambah P kali I kali N. Contoh soal model bunga sederhana, yaitu hitunglah pendapatan bunga sederhana dan nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang 5 juta yang disimpan di bank selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Diketahui P-nya 5 juta, N-nya 5, I-nya 0,20. Ditanyakan 1 dan F. Jawabannya yaitu
Satunya sama dengan 5 juta dikali 5 dikali 0,12 sama dengan 3 juta buka kurung 1 tambah 0,12 kali 5 tutup kurung. Hasil Fn-nya yaitu 5 juta dikali buka kurung 1 ditambah 0,12 dikali 5 tutup kurung mendapatkan hasil 8 juta. Selanjutnya adalah model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya. Atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Jika misalnya modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun atau Fn dapat dihitung sebagai berikut. Setelah 1 tahun atau F1 sama dengan P ditambah P kali I atau dengan rumus P kali 1 plus I. Setelah 2 tahun atau F2 sama dengan P kali 1 plus I ditambah P kali 1 plus I kali I atau dengan rumus P kali 1 plus I pangkat 2. Setelah 3 tahun atau F3 sama dengan P kali 1 plus I pangkat 2 ditambah P kali 1 plus I pangkat 2 kali I atau dengan rumus P kali 1 plus I pangkat 3. Dengan demikian, jumlah di masa datang dari satu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, di mana P adalah jumlah sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Apabila bunga diperhitungkan dibayarkan lebih dari 1 kali, misalnya M kali masing-masing I per M per termin dalam setahun, maka Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I per M pangkat Mn, di mana M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contoh soal, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Jadi diketahui F sama dengan 532.400 dan N adalah 3, I-nya 10% atau 0,1. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N kali F, yaitu menjadi 1 per 1 plus I pangkat 3 dikali Rp532.400 menjadi Rp400.000. Jadi besarnya tabungan sekarang adalah Rp400.000. Selanjutnya model pertumbuhan penduduk. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Malthus bahwa penaksiran jumlah penduduk dunia ditentukan melalui pola deret ukur dengan rumus PI sama dengan PT dikali R pangkat T kecil min 1. Dari pertumbuhan penduduk ini didapatkan rumus sebagai berikut. P1 sama dengan PT dikali R pangkat T min 1, di mana R sama dengan 1 plus R kecil. Dengan keterangan P1 adalah jumlah pada tahun pertama atau basis, PT adalah jumlah pada tahun ke-T, dan R kecil adalah persentase pertumbuhan per tahun, sedangkan T ialah indeks waktu atau tahunnya. Contoh soal, penduduk satu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991 dengan tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006, dan jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%.
Maka berapa jumlah penduduk setelah 11 tahun kemudian? Di soal di atas diketahui P1-nya sama dengan 1 juta, R kecilnya karena 4% maka didapat 0,04 dan R besarnya adalah 1,4. Dimasukkan ke dalam rumus tadi, P1 sama dengan PT dikali R pangkat T min 1, yakni atau P tahun 2006 atau P6 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 5 sama dengan 1 juta dikali 1,800943 sama dengan P6 sama dengan 1.800.943 jiwa. Diketahui pada tahun 2006 jumlah penduduknya adalah 1.800.943 jiwa dan R kecilnya 0,025, sedangkan R besarnya sama dengan 1,025. Yang ditanyakan tadi adalah P tahun ke-11, maka rumusnya P11 sama dengan P1, tapi yang pakai P yang ke-6 tadi dikali 1,025 dipangkatkan 10. Maka P11 hasilnya sama dengan 2.305.359 jiwa. Maka diketahui jumlah penduduk pada tahun ke-11 adalah 2.305.359 jiwa. Dengan memanfaatkan kaidah logaritma, yakni dengan rumus P11 sama dengan 1.800.943 dikali 1,025 pangkat 10. Log P11 sama dengan log 1.800.943 dikali 1,025 pangkat 10. Log P11 sama dengan log 1.800.943 ditambah 10 log 1,025. Log P11 sama dengan 6,255499 ditambah 0,107239. Log P11 sama dengan 6,362738. Maka P11-nya ketemu 2.305.359 jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.